seperti apa? Ini mau seperti apa? Dari mana dulu nih? Mungkin kalau dari pandangan Om Roy sendiri melihat adanya konflik, bisa dibilang ini kan konflik tetangga ya, akibat sengketa parkir liar gitu. Ini bukan akibat sengketa parkir liar, tapi akibat terlalu akrab. Jadi kan dua tetangga itu, Bu Sahara sama Yaimin ini kan akrab banget gitu loh. Nah, tetangga ini kalau terlalu akrab kan kadang-kadang ini kan saling melanggar. Asal muasalnya itu kan adalah mobil travelnya Mbak Sahara ini kan yang doprok di depannya parkirannya Yaimin dan nggak bisa keluar gitu loh. Jadi masalahnya seperti itu. Nah, kemudian kan karena Yaimin ini seorang kiai, apalagi kiainya kiai filsafat ya, mungkin cara menjawabnya nyeleneh ataupun cara bereaksinya nyeleneh, dan itu diviralkan dengan Mbak Sahara. Nah, akhirnya kan terjadi keributan tuh karena unik ya kan. Coba kalau viralnya baik-baik saja juga nggak bakal bisa seperti itu kan. Nah, baru terakhir terjadi ternyata ketika saling dirunut-runut ternyata itu lahan parkiran itu adalah lahannya Yaimin. Jadi kronologinya seperti itu. Nah, cuman masalahnya adalah awal itu kan menjadi viral karena kan video-video dari Bu Sahara ini yang dinarasikan banyak macam gitu loh. Bahkan sampai ke arah pelecehan seksual, sampai berbuat mesum, macam-macam gitu loh. Dan itu akhirnya kan memancing memantik orang-orang itu untuk berkomentar dan menjadi perhatian dengan kasus ini. Nah, tapi ternyata kan kemudian berbalik arah gitu loh. Apa yang diviralkan ternyata kejadiannya nggak seperti itu. Ya seru-seru aja sih kalau menurut saya sih seru-seru aja. Tapi cukup menyayangkan juga nggak sih nih Om Roy? Ini kan berawal dari kejadian parkir ya, hingga malah berujung pengusiran, Ya, ya. pengusiran Yaimin dari lingkungan Ya tempat ini tinggalnya. berawal jadi sebenarnya bukan berawal dari parkir, berawal dari usaha memviralkan. Karena kalau tidak viral kan bisa diselesaikan baik-baik. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini kan ada sekarang dari Yaimin seperti ini, kemudian Bu Sahara seperti ini, semua seperti ini. Tapi kalau ditanya siapa yang bersalah, ya pasti satu, yang pertama kali memviralkan. Karena kalau tidak viral nggak bakal jadi sebesar ini kalau sampai berhasil. Kalau sampai terjadi pengusiran apa segala ini kan karena viral. Coba kalau viral kan enggak. Kalau nggak viral kan enggak. Oke, Om, ini kan dari pihak kuasa hukumnya Yaimin sendiri kan sempat mengajukan laporan ya Om terkait dengan video-video Pertama jadi Yaimin yang gini, diviralkan. pertama Gimana itu nih Bu Om? Sahara yang melaporkan kalau nggak salah ya. Mm-mm. Jadi Bu Sahara dulu yang melaporkan pencemaran nama baik apa segala, Betul. kemudian dibalas dengan Yaimin. Jadi ini kan kayak serang menyerang deh. Jadi ya kita sebagai netizen ya menikmati aja pertempuran tetangga ini, anggap aja ini reality show lah. Karena Tapi endingnya tidak ada yang menang ini ya. Sekarang kalau kita lihat kelihatannya si korban yaitu Yaimin juga menikmati keviralannya ini juga. Jadi ini kan sesama menikmati nih, tinggal siapa yang hancur duluan ini. Bahkan sekarang itu udah nggak mau katanya sih nggak mau damaikan apa segala gitu. oke, Om mungkin melihat juga timbulnya pro kontra terkait dengan Sahara yang waktu itu kan sempat diundang podcast ya oleh Denny Sumargo dan ternyata podcast tersebut tidak jadi Iya, tayang nih Om. Gimana nih Om? Mungkin melihatnya banyak yang mengatakan bahwa tidak wah usah itu bikin melakukan seru tuh. Memang viral, gimana tuh Om? memang bikin seru tuh ya. Jadi gini, jadi saya kenal dengan Denny Sumargo, bahkan dekat Hmm, lah ya, karena dulu kasus Diji Panda itu kan juga saya yang membawa Diji Panda ke Denny Sumargo. betul. Jadi Denny Sumargo ini orang yang paling ibarat kata itu punya hati lah. Jadi ketika isi podcastnya ini dirasa bisa merugikan narasumber, maka dia itu mungkin nggak tayang ataupun ragu-ragu untuk menayangkan. Karena ini yang sama kayak kejadian kasus Panda yang ke podcast pertama gitu kan. Hmm,
Jadi waktu itu kan Panda, kita ngomong DJ Panda itu kan podcast pertama kan aku nggak serp ini. Karena kalau seperti ini gimana gitu ya. Nah, itu halo, Ya, bentar. ya. Masih kedengaran? Nah, mungkin kejadian juga sama. Ya ya. Ya. Nah, itu kejadian mungkin sama dengan kasusnya Mbak Sahara ini. Mungkin ada podcast yang dirasa kurang elok. Artinya apa? Ya cuman akhirnya kan dari podcastnya dengan Densu ini kan timbul dugaan-dugaan liar bahwa Bu Sahara ini bermain dengan agil, ya kan? Kemudian ini masalah mengarah pada perzinaan. Nah, ini kan harus diselesaikan ya. Jadi kalau saran saya sih kalau Mas Densu podcast itu ya udahlah ditayangkan saja sih. Tapi kalau dari Om Roy Bahkan sendiri sempat oke. Lanjut Om. enggak, bahkan gini, hari ini kan muncul parodinya Sahara. Orangnya itu mirip banget ya kan. Anda lihat di VT saya tuh ya. Dikira Betul. itu Mbak Sahara beneran loh. Banyak orang yang mengira itu Mbak Sahara beneran pada Sahara itu kan. Nah, itu isinya sangat provokatif bahwa semua dinaskahin, semua udah diatur briefing, dan itu akan sangat merugikan Mbak Sahara. Kalau orang netizen itu kemakan bahwa itu Sahara beneran, padahal itu Sahara Sunda itu. Saharanya pakai E dia. Itu akun sarkas. Tapi cukup viral. Tapi ketika Om Roy bisa dibilang tuh nanggapi terkait sosok yang mirip sekali ya dengan Sahara, itu gimana nih Om, sempat terkecoh juga nggak sih ini, apalagi kan dalam video Awalnya tersebut. terkecoh, tapi lama-lama tak pikir ya, ini logatnya kok Sunda, kan setahu saya Sahara itu kan orang Batam ya, orang-orang Medan ya kalau ya kan. Nah, kemudian juga dia udah pakai namanya Sahara kemudian Malangbong apa segala ya untuk ketawa-ketawa aja. Tapi ternyata kan walaupun sudah saya tulis di caption itu, orang Indonesia itu kan nggak pernah nonton caption ya, pokoknya nonton video langsung bereaksi itu tanpa nonton caption ya. Dan itu menimbulkan mispersepsi, dan itu tidak terjadi di saya, di banyak orang yang sudah merepost, merekonten apa segala. Jadi ini akan menjadi suasana makin keruh sih. Tapi kalau Om lihat ini kan, apalagi kan waktu itu sempat beredar cuplikan VT dari podcastnya Densu yang bisa dibilang Mbak Sahara disambungkan komunikasi dengan Yaimin untuk meminta maaf. Kalau yang Om Roy lihat, akankah nanti ke depannya ini akan berjalan dengan damai kah, atau malah sebaliknya Om, malah makin memperkeruh? Kalau saya melihat ini dua belah pihak ini menikmati keviralannya ya. Jadi saya nggak tahu ya. Ya semoga bisa damai. Tapi ternyata kalau sudah sejauh ini pun gua agak susah ya. Dan ini kan masalah bertetanggaan ya teman-teman ya. Jadi itu pasti solusinya pasti salah satu pasti yang cabut tuh antara Yaimin atau Bu Sahara. Itu solusinya di situ sih. Saya nggak melihat ada tanda-tanda perdamaian soalnya. Walaupun sudah ini ya, sudah ada yang minta maaf apa segala. Ya, tapi sekali lagi ya, kan kita belum tahu isi podcastnya Mas Densu yang Sahara. Semoga sih itu dijadi. Jadi biar menjadi clear lah ya, apa yang ada diisi di situ itu menjadi clear. Kalau enggak ini sebenarnya ketika Mas Densu ini tidak memposting podcast ini, jadi orang itu kan menjadi menerka-nerka dan mulai berasumsi liar. Nah, ini bukan malah menyelesaikan masalah, malah membuat opini-opini sesat. Berarti bisa dibilang malah tambah meluas ya Om ya? Tambah meluas, sekarang aja udah ada pemain baru, Agil, ya kan? Nah, kan harus dijelaskan, diklarifikasi Agil itu siapa? Sopir kah? Atau sopir plus kah? Hubungannya apa? Kemudian ada lagi Pak Yono, yang matanya memfakafkan ke rumahnya ke Bu Sahara. Ini kan juga yang harus diklirkan ini. Kok bisa-bisanya orang itu ngasih sukarela rumahnya? Nah itu, ini kan mulai berkembang makin seru saya ngomong ya. Nggak makin redup, malah makin panas ini. Om Roy, mungkin yang terakhir Om Roy, dari Dan adanya kelihatannya ini memang dan memang ini kelihatannya konflik ini dipelihara, didesain supaya kita lupa bahwa sekarang banyak orang keracunan MBG gitu loh kan. Bahkan ada yang meninggal. Mungkin ini salah satu
diversifikasi supaya vaksin ke Indonesia itu nggak nyerang pemerintah. Itu kan asumsi saya ya. Oke, oke, Om Roy mungkin yang terakhir Om Roy, dengan adanya kasus, ini ya bisa bilang kasus konflik dengan tetangga ini mungkin, Om Roy, untuk, melihatnya seperti apa nih Om? Pesan yang bisa diambil dari kasus ini Om? Jadi hati-hati ya kawan-kawan ya. Kalau punya masalah, apalagi sama tetangga, sebelum memviralkan dipikir dulu. Karena tetangga itu kan teman hidup kita itu. Berada bersampingan di rumah kita. Beda kalau kita konflik sama orang lain nih, ya kan? Kayak kasusnya Panda sama si Mbak R. Kan beda tempat, beda lokasi, nggak ketemuan gitu loh. Nah kalau kita ini bertetangga ini kan ya setiap hari kan pasti lihat mukanya dia gitu loh. Dan kita akan hidup sama dia. Jadi sebisa mungkin kalau mau memviral-viralkan, mikir dulu. Karena itu nanti akibatnya panjang pasti. Nggak akan selesai. Karena tetangga. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Om Roy atas penjelasannya.